Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pivot table yang berjudul Analisis Jumlah Pembayaran Berdasarkan Diagnosa Penyakit yang dikelompokkan menurut usia dan jenis kelamin pasien. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Lian Nurmawati dengan NIM 108230021. Kemudian ada saya sendiri, Lili Anggola Mekaratri, dengan nomor NIM 108230022. Dan yang terakhir ada Nazla Aulia Anissa Usabrina dengan nomor NIM 108230031. Baik, berikut adalah data kunjungan pasien rawat jalan di RSX pada bulan Januari 2024 berdasarkan variasi umur, jenis kelamin, dan biaya pelayanan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat pivot table. Yang pertama yaitu blok semua data yang akan dibuat untuk pivot table dengan kombinasi Ctrl A. Yang kedua, klik menu insert, kemudian pilih menu pivot table yang berada di ujung kanan kiri atas. Yang ketiga, jendela pivot table, from table, orange akan muncul. Kemudian pilih menu exiting worksheet, kemudian pilih tempat untuk menempatkan pivot table, lalu tekan OK. Selanjutnya, langkah keempat yaitu lembar kerja akan muncul dan menampilkan pivot table. Di sebelah kanan muncul pivot table fields. Seret dan lepaskan kolom yang dipilih ke area filters, kolom, row, atau value sesuai kebutuhan. Di bagian tengah area pivot table akan menampilkan hasil laporan secara dinamis berdasarkan data yang akan Anda gunakan. Berikut adalah data yang akan kami gunakan untuk pivot table. Langkah ke-6 yaitu blok semua data, kemudian klik opsi pivot charts yang terletak di taskbar. Lalu akan muncul jendela insert charts. Untuk selanjutnya, langkah ke-7 yaitu pilih kategori columns untuk membuat grafik data. Lalu dari opsi yang muncul, jenis grafik cluster kolom yang akan Anda pilih. Setelah itu klik OK untuk menampilkan grafik tersebut di lembar kerja. Untuk langkah yang terakhir, diagram akan muncul pada lembar kerja secara otomatis berdasarkan data pivot table yang telah kita blok tadi, dan diagram ini akan menggambarkan jumlah pasien pada setiap kategori, di mana data tabel ini bisa dimaksud dalam sebagai data pivot table. Jadi, pada slide ini dapat kita lihat tabel hasil data yang telah kami buat. Tabel ini menyajikan data secara rinci dan mencakup semua variabel yang relevan. Ini merupakan rangkuman data pivot table yang telah dikelompokkan oleh fitur pivot table dari data yang sebelumnya kita ambil tadi. Dan yang terakhir ini merupakan grafik dari data pivot table yang telah kita Ctrl A. Kemudian di atasnya ada tab tulisan chart. Nah, ini nanti akan muncul beberapa grafik. Ini grafik yang kelompok kami pilih, di mana untuk yang warna biru sebagai asma, warna merah demam berdarah, abu-abu diabetes, orange GERD, biru hipertensi, dan hijau tipes. Untuk pengelompokan usia dan jenis kelamin ada di bagian bawah, dan yang pembayarannya ada di yang ke atas. Untuk kesimpulan dari data yang kita ambil tadi, total pasien yang terdaftar ada 115 orang, di mana sudah diklasifikasikan berdasarkan penyakit atau diagnosa yang dialami oleh pasien tersebut, di mana DBD dengan 33 pasien, hipertensi 17 pasien, diabetes 14 pasien, asma 18 pasien, dan GERD 17 pasien. Rentang usia pasien bervariasi dengan mayoritas berada dalam kategori usia 25-35 tahun. Pasien termuda berusia 18 tahun, sedangkan yang tertua berusia 49 tahun. Untuk rata-rata lama rawat inap pasien berkisar antara 2 hingga 7 hari, dengan beberapa kasus yang memerlukan perawatan lebih lama, yaitu yang menunjukkan tingkat keparahan penyakit yang bervariasi. Untuk total biaya perawatan, semua pasien mencapai sekitar 68.585.000 dengan rata-rata biaya per pasien sekitar 620.000 setelah diskon. Untuk analisis kamar dan pembayaran, sebagian besar pasien dirawat di kamar kelas 2 dengan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kamar kelas 1 dan 3. Untuk metode pembayaran bervariasi, dengan sebagian besar menggunakan pembayaran tunai atau asuransi.
Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan dan pola perawatan dari populasi yang dirawat, serta menunjukkan pentingnya perhatian terhadap penyakit menular seperti DBD dan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes dalam konteks pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.